Di tengah situasi pandemi COVID-19 yang tak kunjung pasti kapan akan berakhir, masyarakat diminta untuk tetap menjaga jarak dan membatasi aktivitas di luar rumah. Namun, meski di rumah saja, kreativitas dan skill harus terus diasah. Inilah yang membuat CV Lagas Jaya tergerak untuk menggelar lomba menggambar denah, tampak dan potongan bangunan lantai 1 tingkat sekolah menengah kejuruan Sebali dengan tema meningkatkan kualitas siswa SMK Teknik Bangunan menuju era new normal. CEO CV Lagas Jaya Ikoma Adi Danawijaya menyatakan, lomba menggambar bangunan dengan aplikasi AutoCAD yang digelar mulai 20 Juni hingga 18 Juli 2020 tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap generasi muda yang memiliki minat terhadap teknik maupun desain bangunan. Di sisi lain, meski digelar untuk SMK Sebali, namun sebagai warga asli Badung, pria yang akrab disapa Komang Lagas ini menyayangkan tidak adanya sekolah kejuruan khusus teknik bangunan untuk generasi muda di kabupaten yang memiliki pendapatan asli daerah paling besar di Bali tersebut. Ditemui saat acara penyerahan hadiah kepada pemenang lomba di Warung Dharma Boga Amerta, kawasan Sempidi, Mengwi Badung pada Sabtu 18 Juli kemarin, pihaknya menambahkan situasi pandemi memaksa anak untuk belajar di rumah. Yang dijelaskan tadi, untuk mengoptimalkan waktu adik-adik SMK di Bali ini, biar di tengah-tengah kondisi pandemi ini, biar dia ada aktivitas dan sedikit tidaknya dia punya bekal lah untuk dirinya sendiri. Dan yang mendasar adalah kita memperkenalkan material-material yang baru yang sudah beredar di kota-kota besar itu agar dia lebih cepat mengetahui dan memasukkan dalam desain-desainnya dan untuk perkembangan desainnya sendirilah, seperti itu. Saat ini, para pelajar SMK khususnya jurusan teknik bangunan tidak bisa melakukan aktivitas belajar seperti biasa di sekolah, sehingga diperlukan suatu kegiatan yang bisa memantik dan memacu kreativitas serta kualitas anak-anak SMK. Hingga akhirnya lomba ini hadir sebagai wadah dan merupakan lomba pertama yang digelar oleh CV Lagas Jaya dengan memperebutkan hadiah senilai total 10 juta rupiah. Mengingat masih dalam situasi pandemi dan mengharuskan untuk menerapkan jaga jarak, lomba pun digelar secara online. Mulai dari pengumuman ke sekolah-sekolah, pendaftaran peserta hingga proses penjurian. Secara umum, Komang Lagas mengapresiasi karya-karya siswa SMK yang sudah cukup bagus. Kemampuan anak-anak pun dinilai sudah lebih maju dan berkembang. Teknisnya itu by online, kita itu dari awal itu penyebaran pengumumannya itu dari online, terus memberikan informasi ke sekolah-sekolah, ke grup sekolah itu by online, terus pengumumannya itu agenda-agenda itu by online juga, terus kita penyebaran soal by online, terus waktu penilaiannya itu kita memverifikasi dia dengan mengirim video bahwa benar dia mengerjakan sendiri karyanya, itu tidak dikerjakan oleh orang lain, seperti itu. Mungkin secara umum saya sangat apresiasi dengan karyanya adik-adik itu, sangat menurut saya ya dengan tingkat SMK-nya itu sangat sudah bagus sekali, beda dengan generasi saya yang dulu yang sangat jauh sekali hasilnya dengan itu. Saya sangat apresiasi dengan kemajuan perkembangan adik-adik yang sekarang ini sudah bisa menyelesaikan karya yang sebegitu bagusnya. Mungkin ya levelnya udah seperti waktu kuliah gitu ya. Ini baru pertama. Kelanjutannya nanti mudah-mudahan kita akan bisa mengadakannya ini setiap tahun. Harapan kita ke depannya kita selalu mengadakan lomba ini dengan variatif, yang lebih variatif lah, lebih gimana nanti kita akan mendiskusikan dengan panitia sehingga antusias anak-anak itu lebih menarik dan keingin ikut sertaannya itu lebih bagus. Komang Lagas berpesan agar para siswa SMK jurusan teknik bangunan untuk rajin mencari referensi dan tutorial, melek teknologi dengan perkembangan saat ini, serta membaca tren bangunan di masa depan.
Nah, pesan saya di tengah pandemi ini dia lebih melek terhadap teknologi, lebih sering-sering untuk mencari tutorial bagaimana perkembangannya itu mendesain seperti apa dan bangunan apa yang tren saat ini dan tren kedepannya, dan terus bisa memilih material-material yang nanti efektif, efisien, misalnya pengganti ini efektif tapi lebih murah, lebih efisien, sehingga harga itu kita bisa kondisikan, tidak mengurangi hasil desain atau hasil karyanya tersebut, malah hasil karyanya itu lebih baik dan lebih aman gitu, karena sekarang ini material yang berkembang itu sudah diuji kuat oleh cuaca, oleh alam seperti itu. Mungkin speknya itu juga sudah diuji di lab seperti itu. Material yang baru beda dengan dulu yang kita tidak tahu seperti kayu umurnya berapa gitu, terus yang muda dengan yang tua itu nanti kadar airnya seperti apa itu. Tapi sekarang kebajaringan yang sudah beralih ini, jadi kan spesifikasi sudah ada, umurnya sudah ada, anti karatnya sudah ada, itu spek jadi lebih mudah nanti kita menerangkan ke klien kita. Sementara itu, juri eksternal yang juga CEO Undagi Bali, Imade Suwardana, menyatakan menggambar denah, tampak, dan potongan bangunan tidak hanya sekedar menggambar, namun harus memahami teknik menggambar, notasi gambar yang benar, pengaturan gambar agar terlihat menarik dan mudah dibaca. Ia berharap generasi muda yang sudah melek teknologi sejak dini ini bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, tidak hanya sekedar digunakan untuk bermain dan menghabiskan waktu, namun juga mengembangkan diri dengan teknologi agar mendapat manfaat yang positif. Secara umum, anak-anak sekarang ini memang lebih maju dari dulu, karena kita kan kebetulan alumni juga SMK. Kalau dulu kita menggambar hanya karena tidak ada panduan, sekarang kan banyak panduan, akhirnya banyak perkembangan mungkin dari sistem orang menggambar. Dulu kan cuma pakai garis yang itu cuma terbatas, sekarang sudah maju sekali. Saya juga kaget sekali ternyata hasil SMK itu bagus-bagus. Saya dulu belum bisa menggambar seperti itu dan lengkap sekali, dan gambar itu mungkin kita sudah bisa pakai di lapangan, sudah bisa dibaca, bukan sekadar menggambar. Saya apresiasi besar dengan adanya lomba ini, mudah-mudahan anak-anak lebih giat dan lebih tahu apa itu gambar teknik. Pilihan lain kemarin adalah teknik menggambar, notasi yang benar, pengaturan gambar biar gambar itu kelihatan menarik, bagus, dan tidak sekedar di atas kertas, di frame gitu. Kita isi aturan biar gimana menampilkan gambar yang bagus dan gampang dibaca. Berarti ada standarnya gitu ya maksudnya? Ada sisi standar ini gimana? Ya, standarnya ada. Standar gambar itu bukan seperti melukis, ini adalah gambar, ini adalah bahasa grafis. Gimana gambar itu gampang dibaca, karena gambar ini adalah kita tuangkan di lapangan gitu loh, bukan sekedar kita men-sket isi ukuran ini, tidak. Ini adalah menggambar teknik. Sekarang saya lihat hasil-hasil dari anak-anak itu memang ya agak bagus. Seperti anak ya udah kuliah, ini mungkin dia juga belajar di luar. Kalau di sekolah mungkin kan baru dasar ya, mungkin banyak dia ngambil perbandingan di luar atau belajar di luar, itu bagus. Saya apresiasi, sangat baik sekali. Kesan saya mudah-mudahan dalam mulai kompetisi ini anak-anak lebih tertarik dengan menggambar, karena sekarang kan zamannya teknologi. Mudah-mudahan teknologi itu bisa dipakai dengan baik, bukan hanya bermain di laptop, pakai main, tapi kita di sini mengarahkan biar dia positif, bahwa banyak teknologi itu yang bisa dipakai untuk bekerja, menjadi prestasi. Lomba menggambar bangunan dengan aplikasi AutoCAD ini diikuti oleh 86 peserta yang berasal dari 6 kabupaten kota sebali. Iputu Gede Laksmana Adisatya dari SMK Negeri 1 Denpasar keluar sebagai juara pertama. Disusul oleh Aldi Dwi Agustian dari SMK Negeri 1 Denpasar sebagai juara kedua. Di urutan ketiga ada Ikadek Aldi dari SMK Negeri 1 Nusa Penida.
Sementara predikat juara favorit berhasil diraih oleh Putu Jerry Wida Pratnyana dari SMK Negeri 1 Denpasar. Juara harapan 1 diraih oleh Nikadek Ayu Lestari dari SMK Negeri Bali Mandara. Juara harapan 2 diraih Inyoman Diva Pradana dari SMK Negeri 1 Denpasar. Juara harapan 3 diraih Nikade Karisma Mitayanti dari SMK Negeri 1 Denpasar. Juara harapan 4 diraih Mawar Baiduri dari SMK Negeri 3 Singaraja. Juara harapan 5 diraih oleh Putu Eka Swarsana dari SMK Negeri 3 Singaraja. Juara harapan 6 diraih Arjuna Hari Purnama dari SMK Rekayasa Denpasar. Dan juara harapan 7 diraih Ikomang Juniarta dari SMK Negeri 1 Abang. Peraih juara pertama menggambar bangunan dengan aplikasi AutoCAD, Iputu Gede Laksmana Adi Satya mengaku bersyukur. Terlebih, ini menjadi ajang pertama yang ia ikuti. Jauh sebelum mengikuti perlombaan, dirinya memang kerap melihat berbagai referensi yang justru menjadi kunci baginya hingga berhasil membawa pulang predikat juara pertama. Pelajar asal Tabanan yang bercita-cita menjadi arsitek ini mengerjakan karya selama 2 hari. Ia mengaku percaya diri mengikuti lomba, meski karya-karya pesaingnya juga tidak bisa dianggap remeh. Kalau saya tuh ya sebelumnya kan udah sempat lihat referensi gitu ya, kayak di Instagram gitu gambar-gambar rumah. Istilahnya yang gambar saya ini yang sekarang ini hasil dari referensi itu. Saya masukkan ke dalam gambar saya gabungan dari beberapa referensi untuk menjadi satu gambar yang saya gambarin. Saya buatnya 2 hari. Nah, kesulitannya nggak ada sih sebenarnya. Ya. Atau nanti mungkin kalau ada lomba gambar lagi atau lomba 3D mungkin bisa ikut. Nah, jadi arsitek. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.